Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai review paper Preliminary Lesson from COVID-19 Disruption of Small-Scale Fishery Supply Chain. Dan anggotanya ini, lanjut. Berikut adalah table of content dari summary, introduction, method, result and discussion, kemudian conclusion dan lesson learned. Lanjut. Oke, berikut adalah summary-nya dari paper ini. Nah, disrupsi atau gangguan yang disebabkan oleh wabah COVID-19 juga mempengaruhi sektor perikanan skala kecil atau small scale fishery. Nah, di penelitian ini, penulis membandingkan 7 studi kasus dari 4 negara untuk, pertama, mengeksplor bagaimana pelaku-pelaku dalam supply chain SSF merespon disrupsi akibat COVID-19, kemudian mengidentifikasi konsisten tantangan yang dihadapi dalam proses respon dan adaptasi dari pelaku-pelaku supply chain SFF, kemudian mendeskripsikan pola disrupsi dan respon yang terjadi antar kasus. Nah, kemudian setelah memeriksa semua kasus, penulis menemukan bahwa pelaku SFF supply chain memindahkan perhatian mereka ke fleksibilitas dan terorganisirnya saluran distribusi lokal dan regional mereka. Kemudian mereka juga belajar untuk merepurpose atau mengalihfungsikan network yang sudah ada serta menggunakan teknologi untuk membantu mereka. Nah, kemudian mereka ya pelaku SSF supply chain yang berhasil mengganti strategi mereka adalah pelaku yang punya organisasi atau serikat lokal dan juga punya koneksi yang dapat dimanfaatkan secara inovatif. Nah, tantangan utama yang dihadapi pelaku SSF ini pertama, pembatasan pergerakan dan tenaga kerja secara domestik, kemudian daya beli konsumer domestik yang menurun, tidak adanya existing distribution channel ke konsumer domestik, kemudian kurangnya pengakuan SSF sebagai produsen makanan yang penting, yang terakhir adalah akses ke teknologi yang tidak merata. Lanjut. Selanjutnya adalah bagian introduction, di mana pada kondisi saat ini pandemi COVID-19 telah mencapai 48 juta kasus di 216 negara per 5 November tahun 2020, di mana terdapat konsekuensinya yaitu pada lingkungan, geopolitik, sosial, dan teknologi yang berkelanjutan dan juga luas. Dalam upaya berkelanjutan untuk mengekang penyebaran virus, telah mengganggu sistem transnasional yang mendukung kesehatan, kesejahteraan, dan mata pencaharian miliaran orang, termasuk pada sistem pangan, di mana makanan laut itu adalah sumber nutrisi bagi banyak orang di dunia, di mana secara global makanan laut adalah makanan yang paling banyak diperdagangkan dengan menghasilkan 277 miliar US dollar pada tahun 2016. Tetapi sistem distribusi makanan laut global ini memiliki kelemahan, di mana komoditasnya mudah rusak dengan rantai pasok kompleks yang sensitif terhadap guncangan eksternal. Pada pandemi COVID-19 ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem pangan laut global, khususnya pada rantai pasokan perikanan skala kecil atau SSF. SSF ini merupakan sektor penting untuk mata pencaharian, ketahanan pangan dan gizi, dan juga perdagangan dalam rantai pasokan makanan laut global. Secara global, SSF ini menyumbangkan 80% tangkapannya untuk dikonsumsi lokal dan mempekerjakan 32 juta nelayan dan 76 juta pekerja pasca panen. SSF ini diposisikan untuk memainkan peran penting untuk mengawasi kerawanan pangan dan gizi global, meskipun memerlukan penyesuaian yang disengaja dan sistematis terhadap arus makanan laut global. Karena SSF ini menjadi lebih terhubung ke pasar global dan kerentanan terhadap proses yang terjadi pada berbagai skala spasial dan temporal meningkat di banyak lokasi, di mana COVID-19 ini mengganggu 7 rantai pasokan SSF yang berlokasi di 4 negara, yaitu Indonesia, India, Peru, dan Amerika Serikat. Pada penelitian ini memeriksa bagaimana pelaku rantai pasokan SSF ini bereaksi terhadap gangguan COVID-19 ini dengan mempertimbangkan bagaimana pelaku memanfaatkan aspek kapasitas adaptif dan di mana mereka menghadapi keterbatasan tersebut. Untuk fokus penelitiannya yaitu kapasitas adaptif dalam rantai pasokan SSF dengan kapasitas dibentuk dan dibatasi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Yang ketiga, ada metode yang dilakukan penulis dalam penelitiannya. Penulis menggunakan pendekatan studi kasus
untuk memperjelas perubahan pada supply chain dari ketujuh SSF. Informasi supply chain dari setiap SSF pada sebelum dan saat pandemi COVID-19 diambil berdasarkan pengumpulan data dan pengalaman penulis dengan komunitas nelayan. Dilakukan juga identifikasi terhadap disrupsi supply chain akibat COVID-19, respon adaptif dari pelaku supply chain, keterbatasan dari pelaku dalam merespon, dan dampak dari disrupsi dan respon. Ini adalah tabel ringkasan studi kasus perikanan dari 4 wilayah yang dilakukan penulis beserta 7 SSF-nya. Yang pertama, lokasinya adalah Langkat, Sumatera Utara Indonesia, yang merupakan produsen seafood terbesar di Indonesia dan terbesar kedua di dunia. Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, pemerintah India ini mengandalkan nelayan pada Kepulauan Andaman dan Nicobar untuk memasok seafood ke wilayahnya yang populasinya lebih besar. Lalu ada Peru yang terkenal akan industri ikan terinya, California, Amerika Serikat yang merupakan importir seafood teratas dan termasuk 5 besar eksportir seafood di dunia. Sedangkan SSF-nya adalah Export Oriented Processor yang berperan sebagai middleman. Dia membeli dari nelayan dan menjual produk makanan laut ke distributor. Domestic Oriented Mobile Traders berperan sebagai distributor lokal yang membeli makanan laut dari pasar grosir dan menjualnya ke konsumen lokal, biasanya menggunakan sepeda motor. Grouper Fisheries, banyak nelayan di India, Jugligat, beralih menjadi nelayan yang mengekspor ikan kerapu dan termasuk hidangan laut mewah lainnya ke pasar Asia Tenggara. Lalu ada Mixed Species Pelagic Fisheries, nelayan dari Jugligat juga menggunakan jaring pekat untuk menangkap umpan ikan atau sekumpulan ikan pelagis untuk dipasok ke pasar lokal melalui perantara dan penjual makanan laut. Ikan pelagis ini berupa ikan tuna, salmon, dan semacamnya. Lalu ada Export Oriented Artisanal Fisheries yang menjual makanan laut ke pabrik untuk kemudian diproses, packing, dan diekspor. Lalu ada Domestic Oriented Artisanal Fisheries, digunakan untuk konsumsinya sendiri, konsumsi rumah tangga sehari-hari, atau diberikan ke sesama komunitas nelayannya. Lalu yang terakhir ada Red Sea Urchin Dive Fishery, nelayan mengambil bulu babi dengan cara menyelam tanpa menggunakan kapal, dan kemudian dijual secara domestik pada restoran atau diekspor ke Asia. Untuk hasilnya, yang pertama, pengaruh terhadap supply chain. Yang pertama, ekspor yang dihentikan mempengaruhi pelaku di setiap tahap rantai pasokan internasional. Yang kedua, perubahan mendadak dari pasar ekspor ke pasar lokal yang peminatnya lebih sedikit dan saluran distribusi yang kurang berkembang menyebabkan melimpahnya pasokan awal yang mengakibatkan hilangnya pendapatan. Yang ketiga, waktu penutupan COVID bertepatan dengan acara budaya penting, Tahun Baru Imlek dan Prapaskah yang memperburuk dampak negatif pada nelayan dan pelaku rantai pasokan. Gambar di samping dapat dilihat bahwasanya gambar itu merupakan perubahan aktivitas saluran distribusi sejak awal COVID dalam rantai pasokan. Selanjutnya, untuk mengatasinya, next. Gangguan rantai pasok, yang pertama ekspor tidak dapat dilaksanakan. Tindakan inovasinya membangun basis untuk konsumen lokal dengan menggunakan media sosial atau aplikasi online untuk meningkatkan keinginan konsumen. Yang ketiga, yang selanjutnya strategi mengatasinya, aktivitas perdagangan bergeser dari yang awalnya untuk ekspor menjadi untuk konsumen lokal. Responnya di sini yang pertama hilangnya hubungan antara produsen dan konsumen. Yang kedua, kurangnya minat usaha lokal untuk mengembangkan rantai pasok baru. Yang ketiga, tidak adanya pasar lokal untuk produksi khusus. Dampaknya di sini yang pertama kurangnya peminat, yang kedua kurangnya pendapatan nelayan, yang ketiga tidak adanya akses terhadap sumber pangan dan gizi bagi konsumen biasa. Untuk gangguan rantai pasok yang lain dapat dilihat dalam tabel. Untuk selanjutnya inovasi. Di sini untuk beradaptasi dengan perubahan dan kendala rantai pasok tersebut, nelayan skala kecil, pelaku rantai pasok, dan pemangku kepentingan yang paling dekat dengan mereka telah lebih jauh mengembangkan dan menggunakan kembali jaringan yang ada, memodifikasi strategi distribusi, dan mengambil peran baru.
Dalam kasus lain, pelaku pemanfaatan jaringan yang ada bersama dengan sumber daya teknologi digital untuk membangun pasar konsumen mereka melalui strategi distribusi yang beragam. Dengan demikian, mereka mengandalkan media sosial mereka untuk mengembangkan pasar online sehingga mereka mengalami peningkatan pengikut sebesar 22% dalam 2 minggu pertama penutupan. Kemudian pada bagian discussion terdapat beberapa poin penting yang kita bisa dapat tarik dari bagian result, yaitu tentang perbedaan SSF supply chain akibat pandemi COVID-19. Yang pertama itu adanya perubahan dalam rantai distribusi yang mana lebih berfokus pada distribusi lokal dan rantai pasok yang lebih pendek. Kemudian yang kedua adanya ketergantungan yang berlebih pada rantai pasok global. Kemudian pada studi kasus ini digunakan adaptive capacity dengan berbagai dimensi untuk menangani masalah yang timbul pada saat awal pandemi. Adaptive capacity tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah accessible asset, yang kedua adalah fleksibilitas dalam strategi, kemudian yang ketiga adalah organizational ability, kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk mengenali dan merespon terhadap perubahan. Kemudian yang terakhir adalah agen untuk beradaptasi. Kemudian dari uraian di atas, penulis menyebutkan bahwanya solusi yang diberikan pada studi kasus ini antara lain yaitu yang pertama lebih berfokus pada distribusi lokal dengan menggunakan jaringan atau network yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah perlunya keberagaman rantai pasok untuk wilayah geografis yang lebih sempit untuk menghadapi guncangan ekonomi makro. Hal ini bertujuan untuk memantapkan basis dari rantai pasok secara lokal sehingga apabila kita menghadapi masalah-masalah yang sama di masa yang akan datang, kita akan lebih siap untuk menghadapi masalah tersebut. Next. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan lesson learned yang terdapat dari penelitian ini. Terdapat 5 kesimpulan yang bisa ditarik. Yang pertama adalah respon SSF terhadap COVID-19 memberikan kita wawasan tentang peluang dan hambatan untuk mendukung supply chain perikanan lebih tangguh. Kemudian untuk dapat beradaptasi dengan perubahan rantai pasok, SSF, supply chain actor, dan pemangku kepentingan harus mengembangkan supply network yang telah ada dan memodifikasi strategi distribusinya. Yang ketiga, terdapat pergeseran ke arah distribusi lokal dan supply chain yang lebih pendek yang difasilitasi oleh berbagai aspek adaptive capacity. Kemudian pergeseran ke saluran distribusi lokal dan nasional menunjukkan bahwa kebutuhan untuk mendukung pengembangan distribution channel pada saat kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan akan sistem distribusi yang tangguh pada saat krisis atau pandemi seperti sekarang. Dan yang terakhir, terdapat batasan dalam pendekatan ini, yaitu karena hanya berfokus pada adaptive capacity dari SSF dapat mengaburkan penyebab struktural kerentanan SSF yang lebih luas, yang tidak dapat ditangani hanya oleh para pelaku yang bersangkutan atau hanya dengan membangun adaptive capacity. Next. Yang terakhir, lesson learned dari penelitian ini adalah yang pertama, pandemi COVID-19 memperlihatkan kepada kita kelemahan dalam sistem pangan global, khususnya dalam supply chain sektor perikanan skala kecil. Yang kedua, penting untuk mendukung pengembangan distribution channel pada saat kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan akan sistem distribusi lokal yang tangguh pada saat krisis. Yang ketiga, dengan mendukung supply chain actor untuk menavigasi sistem birokrasi dan teknologi, peningkatan fleksibilitas dan koneksi akan mengurangi dampak negatif pada konsumen melalui peningkatan kemampuan untuk mempertahankan operasi selama krisis. Dan yang terakhir, karena dampak COVID-19 mulai dapat teratasi, pelaku supply chain harus siap menghadapi guncangan lain, seperti misalkan perubahan iklim. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.